Kita awali informasi hari ini, saudara. Perempuan perlu melek politik sehat dengan menggali dan memberdayakan potensinya. Hal ini karena perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki untuk berpartisipasi aktif dalam setiap peranan membangun bangsa. Perjuangan wanita sejagat menunggu hak. Bangsa Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat telah berkomitmen secara tegas memberi pengakuan yang sama bagi setiap warganya antara perempuan dan laki-laki. Hak yang sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diatur tanpa kecuali. Hak-hak politik perempuan ditetapkan melalui instrumen hukum ataupun dengan meratifikasi berbagai konvensi yang menjamin hak-hak politik tersebut. Karena itu, di negeri ini tidak boleh ada kesenjangan antara kaum laki-laki dan perempuan yang diakibatkan produk kebijakan bias gender. Hal tersebut membutuhkan perjuangan keras dari segenap perempuan dalam segala lini, terlebih pada lini politik yang sangat berpengaruh terhadap produk kebijakan. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Hamengkubuwono X mengatakan hal itu pada puncak peringatan Hari Kartini tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta di Bangsal, Kepatihan. Menurut Raja Kraton Yogyakarta itu, secara umum kesejahteraan lahir batin merupakan aspirasi dan tujuan yang ingin dicapai seorang perempuan. Namun, berbagai kondisi, baik kultural, sistemik, dan ketidakberdayaan perempuan menjadi kendala baginya untuk mengakses haknya untuk berperan dan bersuara dalam politik. Pendekatan paling tepat untuk berkomunikasi dan menjangkau perempuan adalah dengan memberikan program yang tepat, khususnya bagi perempuan. Program pelatihan dan pendidikan politik diperlukan untuk mengembangkan kecerdasan berpolitik, membangun kepercayaan diri, dan meningkatkan wawasannya. Di dalam kerja terjadi diskriminasi tidak, maupun di dalam peran antara laki-laki sama perempuan dalam konteks aktivitas-aktivitas di sektor-sektor lain, kan gitu. Kalau itu terjadi berarti kan masih membedakan antara laki-laki perempuan. Masuk di sektor politik atau ya, kan kemungkinan memang terjadi diskriminasi, tapi juga di satu pihak mungkin kalau di bidang politik tidak kemampuan dalam berpolitik misalnya gitu. Nah itu masalah lain. Harapannya Ngarsot dalam partisipasi perempuan dalam politik nanti di 2024 seperti apa Ngarsot? Ya tergantung cara pandang bagaimana figur laki-laki tidak membedakan laki-laki sama perempuan. Yang penting dilihat prestasinya gitu, kemampuannya. Jangan dilihat fisiknya gitu. Yang dihargai itu prestasinya. Penetapan 30% kuota perempuan diberlakukan sebagai affirmative action yang bertujuan untuk mempercepat tercapainya kesetaraan serta keadilan di antara laki-laki dan perempuan. Tindakan ini merupakan suatu terobosan terhadap nilai budaya bias gender yang menempatkan dan mengkondisikan perempuan dalam kedudukan inferior atau subordinasi dari kaum laki-laki. Dengan meningkatnya keterwakilan perempuan dalam lembaga politik, justru meningkatkan kualitas kebijakan publik. Pengambilan keputusan yang didominasi laki-laki akan diwarnai dengan pertimbangan yang menyentuh kepentingan dan kebutuhan rakyat lebih luas, yaitu rakyat yang termarginalkan, termasuk kepentingan perempuan pada bidang pendidikan, kesehatan, dan ketenaga kerjaan. Demikian, Herdian Giri, Uju Andritama, TVRI Yogyakarta, melaporkan.